tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Sebelum kita memulai ibadah kita, dan Kak Nanda akan memimpin yel-yel kita. Baik adik-adik, mari bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan sama-sama menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. Grow, Glow and Go. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. 3G Kids Grow, Glow and Go. Grow, Glow and Go. 3G itu adalah grow, glow, and go. Grow bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow bersinar seperti karakter Kristus, and go pergi bersaksi bagi Kristus. dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu. Engkau baik Bapa, kami masih ada hingga saat ini Tuhan. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai agar boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Jesus is my best friend. It is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. It is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the greatest love. You cleansed me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sin. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Jesus is my best friend. It is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. It is the only best friend. You never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the greatest love and cleansed me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sin. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Yeay. Kita masih terus memuji
puji Tuhan adik-adik, sebab kasih Yesus tiada berkesudahan bagi hidup kita. Ayo terus tepuk tangan adik-adik, semangat memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar berguna bagi setiap pelayan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan dititipkan ke orang tua lalu dibawa ke gereja City Pemulihan Kupang. Mari adik-adik persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada, selalu menyertai kita. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kami
tetap dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, bersyukur dan Tuhan selalu menyertai kita. Kita bersyukur Tuhan selalu menepati setiap janji-janjinya bagi kita. Terus adik menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Gele. Shalom anak-anak 3G Kids di rumah, apa kabar semuanya? Kak Gele sangat senang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Kak Gele mau kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita menyambut kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh setia dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak 3G Kids, hari ini kita telah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Maret. Dan kita akan mendengarkan cerita-cerita yang baru, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru di bulan ini. Jadi adik-adik jangan sampai terlewatkan ibadah online 3G Kids setiap minggunya ya. Dan untuk bulan Maret ini tema firman Tuhan kita adalah The Power of God atau kekuasaan Tuhan. Nah, apa saja kekuasaan Tuhan yang diceritakan dalam Alkitab? Kita akan mendengarkan beberapa cerita tentang bagaimana hebatnya Tuhan Yesus, bagaimana berkuasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan di minggu ini kita akan belajar kuasa Kristus sanggup merubah hal-hal dari yang sedikit menjadi banyak. Pasti ada di rumah penasaran seperti apa ceritanya? Duduk yang manis dan siap untuk mendengarkannya. Pada suatu ketika Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya sudah sangat kelelahan karena mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengajar banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke suatu tempat yang sunyi, kita pergi ke suatu tempat yang terpencil sehingga kita dapat beristirahat di sana. Lalu mereka pun pergi dengan menggunakan perahu ke seberang pulau untuk mendapatkan tempat yang sunyi dan sepi untuk bisa beristirahat. Namun orang-orang yang rindu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, rindu untuk mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus, tetap sangat ingin untuk mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dan karena mereka tahu tujuan kemana Tuhan Yesus pergi, mereka pun kemudian berjalan kaki pergi ke daerah itu untuk menunggu Tuhan Yesus di sana. Dan adik-adik, saat Tuhan Yesus tiba di daratan, Tuhan Yesus melihat sudah begitu banyak orang yang menunggu untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus mengajar tentang firman Tuhan. Kemudian adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat begitu besar kerinduan orang-orang itu, Tuhan Yesus pun timbul belas kasihan. Tuhan Yesus kemudian mengajar mereka, Tuhan Yesus mulai berbicara kepada mereka, mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan tidak terasa hari sudah mulai gelap, malam akan segera datang.
Kemudian murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, suruhlah orang-orang ini untuk pulang sehingga mereka bisa mendapatkan tempat untuk menginap, tempat untuk beristirahat malam ini, dan juga mereka bisa mendapatkan makanan. Karena kita sedang berada di suatu tempat yang sangat sepi dan terpencil sehingga tidak ada apa-apa di sini." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalianlah yang harus memberi makan kepada orang-orang ini." Dan murid-muridnya menjadi sangat kebingungan di mana mereka bisa mendapatkan makanan dalam jumlah yang begitu banyak di tempat yang begitu sunyi dan terpencil. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mencari, mungkin ada orang-orang yang membawa makanan. Kemudian salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Andreas berkata bahwa, "Guru, di sini hanya ada makanan dari seorang anak kecil yang membawa bekal makan siang." Adik-adik penasaran apa makanan dari anak kecil ini? Kak Gele punya makanannya. Anak kecil ini hanya membawa 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Nah, apa gunanya 5 buah roti dan 2 ekor ikan untuk orang sebanyak ini? Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bawalah itu kepadaku." Adik-adik bisa lihat di dalam sini Kak Gele punya ikan dan rotinya. Dan inilah yang dibawakan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Suruhlah semua orang yang ada di sini untuk duduk dalam bentuk kelompok." Ada dalam satu kelompok yang berjumlah 50 orang, ada juga satu kelompok yang berjumlah 100 orang. Tuhan Yesus kemudian berdoa memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan kemudian membagikan kepada murid-muridnya. 5 roti ini dibagikan kepada murid-muridnya untuk memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan ternyata adik-adik, semua orang yang ada di situ semuanya mendapatkan makanan, bahkan mereka makan roti dan ikan itu sampai mereka kenyang. Nah adik-adik, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati makanan itu dan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum terhitung wanita dan anak-anak yang saat itu juga ada di situ. Dan adik-adik, setelah semua orang makan sampai kenyang, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Kumpulkanlah sisa makanan yang masih ada." Dan saat mereka mengumpulkan semuanya, tersisa 12 bakul. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Orang-orang semua melihat hal itu. Mereka sangat takjub kepada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup merubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Wow, bahkan mereka makan sampai kenyang. Nah, apa pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini adik-adik? Pelajaran firman Tuhan kita yang pertama, bahwa Tuhan memakai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik lihat bahwa Tuhan tidak menyuruh mereka untuk pergi mencari sesuatu yang jauh, pergi mencari sesuatu yang tidak ada di situ, tetapi Tuhan menyuruh mereka, murid-muridnya, untuk mencari apa yang ada di situ. Dan yang mereka temukan di situ hanya adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan itu dapat mencukupi segala kebutuhan dari semua orang yang ada di situ. Nah adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan memakai apa yang ada dalam kehidupan kita. Adik-adik tidak perlu merasa minder, adik-adik tidak perlu merasa bahwa saya tidak punya kelebihan, saya tidak hebat seperti si A, saya tidak hebat seperti si C, saya hanya begini. Tetapi adik-adik tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus memakai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik berdoa kepada Tuhan dan melihat apa yang ada dalam diri adik-adik yang akan Tuhan pakai bagi kemuliaan namanya. Kemudian pelajaran kedua yang Kak Gele mau adik-adik belajar hari ini adalah Tuhan sanggup untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu, tentang bagaimana masa depan saya, tentang bagaimana hidup saya nanti. Apalagi di musim seperti sekarang ini, mungkin adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, mungkin adik-adik merasa sedih, merasa takut akan kehidupan adik-adik di masa depan. Tapi adik-adik tidak perlu takut, tetap percaya Tuhan, tetap membawa diri kita serahkan kepada Tuhan. Dan saat Tuhan memberkati kita, kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan adik-adik lihat bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan adik-adik, di akhir firman Tuhan hari ini, Kak Gele mau mengajak kita semua di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Semua kita bangkit berdiri karena kita akan mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik ikuti ya gerakan dan lagu yang akan Kak Gele dan Kak Ivon nyanyikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ya, semua bisa ikuti Kak Gele dan Kak Ivon bernyanyi. Ya, mari kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Kak Ivon. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ialah yang memelihara kamu. Jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalan kita adik-adik, supaya adik-adik terus kuat, terus percaya dan terus mengandalkan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Dan adik-adik, saat ini Kak Gele mau berdoa buat kita semua anak-anak 3J Kids di rumah yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Biarlah kita boleh menjadi seperti anak kecil ini yang membawa apa yang dia punya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kecil kita ini mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami, sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Apa yang ada dalam hidup kami, apa yang Tuhan telah berikan dalam diri kami, biarlah itu boleh kami persembahkan kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah akan memberkatinya Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan menaruh hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami anak-anak 3J Kids pada hari ini Tuhan, dan dengan apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi doa, cita-cita, mimpi kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami mewujudkan segala sesuatunya bersama-sama dan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap orang tua daripada anak-anak 3J Kids dalam segala usaha dan pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan membentengi semua kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Biarlah Tuhan terus memberkati, menjagai dan melindungi gereja kami Tuhan, dengan segala program, dengan setiap pergumulan dari gereja kami. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi gembala kami Pendeta Charles Besi Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, dengan kesejahteraan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, di akhir daripada ibadah ini kami anak-anak 3J Kids mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, Tuhan memakai apa yang ada pada kita untuk kemuliaan namanya. Dan yang kedua, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita.
Jangan lupa menghafal ayat hafalan yang diberikan guru-guru yang terambil di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dan jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.